kita berkomitmen tentang Islam, kita umroh tiap tahun, menggunakan honor dari tempat kerja kita, tapi orang lain menderita, terus saya belum tentu keislaman kita ini diterima. Dan saya, kenapa saya tidak ngomong simbol-simbol keislaman itu? Kenapa? Sudahlah, beragama itu perlihatkanlah pengabdianmu secara ikhlas pada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai Channel. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pagi hari ini, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah pernyataan yang sangat-sangat luar biasa dari Kang Deddy Mulyadi. Pernyataan ini muncul ketika beliau bertemu dengan para pegawai pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Apa ucapannya? Bahwa yang beliau ucapkan itu dalam pemahaman beliau, dalam pandangan beliau, beragama itu bukan hanya sekedar simbol-simbol keagamaan. Oleh karenanya kata beliau, dia tidak kemudian lebih mementingkan simbol-simbol keagamaan, tetapi agama itu adalah bagaimana pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Ini yang dicatat. Jadi bagi beliau adalah sebuah agama itu harus mengarahkan, harus menunjukkan sebuah kebaikan kepada sesama. Yang dalam hal ini adalah diarahkan kepada para pejabat, para ASN, orang-orang yang diberikan amanah oleh rakyat untuk mengatur tatanan kehidupannya. Maka dalam pandangan beliau, dalam pandangan Kang Deddy Mulyadi ini, bahwa beragama itu adalah bagaimana pengabdian kepada masyarakat, yang pengabdian itu adalah dipenuhi dengan rasa keikhlasan dan ketulusan mengabdi. Coba kita lihat video berikut ini. Kita berkomitmen tentang Islam, kita umroh tiap tahun, menggunakan honor dari tempat kerja kita, tapi orang lain menderita, terus saya belum tentu keislaman kita ini diterima. Dari saya, kenapa saya tidak ngomong simbol-simbol keislaman itu? Kenapa? Sudahlah, beragama itu perlihatkanlah pengabdianmu secara ikhlas pada masyarakat. Nah, demikian tadi itu sebuah pernyataan yang sangat luar biasa, yang merupakan pernyataan yang sangat relevan dengan bagaimana situasi dan kondisi yang saat itu beliau hadapi, yakni pertemuan atau rapat dengan para pegawai di Provinsi Jawa Barat. Maka sebagai bentuk pemotivasian, merelevansikan antara kinerja dengan agama, maka beliau menyampaikan sebuah kalimat bahwa beragama itu adalah bagaimana pengabdian kepada masyarakat dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ini luar biasa, karena memang esensi dari agama kita kan ibadah. Esensi dari agama kita kan ibadah. Hidup ini kan pada dasarnya untuk ibadah. Nah, ibadah itu kan ibadah yang sifatnya individual atau ritual atau hablum minallah. Ada ibadah yang sifatnya sosial, hablum minan nas. Maka esensinya sama, ibadah. Ibadah itu harus dilakukan dengan bentuk ketulusan dan keikhlasan. Maka apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah sangat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul, artinya pengabdian itu harus diiringi dengan ketulusan dan keikhlasan.
Maka kalau orang sudah memiliki pondasi dasar ketulusan dalam pengabdian, maka akan menghasilkan kerja yang akan bermanfaat bagi masyarakatnya. Contoh begini, kalau orang misalnya beribadah secara ritual, dia dengan sungguh-sungguh tulus dan ikhlas, maka akan muncul khusyuk di dalam pelaksanaannya. Kehusyuan di dalam melaksanakan ibadah itu kan muncul karena melakukan hal-hal yang sesuai dengan ketetapan dan ketentuan dari aturannya. Kemudian pengamalan atau pelaksanaan daripada aturan itu dihadirkan amaliyah lahiriah dan amaliyah batiniyah di dalamnya. Maka amalan batiniyah itulah yang akan memupuk kehusyuan di dalamnya. Dan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Maka orang yang khusyuk itulah yang di dalam sholatnya dia khusyuk, maka dia akan beruntung. Nah, di dalam masalah ibadah sosial dalam bentuk hablum minan nas, dalam bentuk misalnya ada pemerintah, ada rakyat, ada pemimpin, ada masyarakat, maka pada dasarnya dalam konsensus tata negara kita bahwa pemimpin ini atau orang-orang yang diamanahkan untuk memimpin ini kan sebenarnya bukan dilayani konsepnya, tetapi kita menyerahkan kepemimpinan atau amanah kepada orang untuk menjadi pemimpin kita adalah untuk melayani. Maka dalam bahasa simpelnya pemimpin itu adalah pelayan bagi masyarakat. Maka kalau prinsip ini dijalankan bahwa pemimpin adalah pelayan masyarakat, maka disitulah akan muncul keikhlasan dalam pengabdian. Nah, ini luar biasa pernyataan Kang Deddy Mulyadi ini selaku insya Allah akan dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat pada Februari yang akan datang. Ya, ini menyadarkan kepada kita bahwa hakikat dari agama pengabdian. Bagaimana kita mengabdi dengan ikhlas, dengan tulus. Orientasinya bahwa ketika kita memberikan terbaik bagi masyarakat, bagi rakyat, maka itu akan menjadi catatan amal kebaikan, akan memberikan manfaat bukan hanya nanti di akhirat, tetapi manfaatnya akan terasa dalam kehidupan dunia. Dan ada pula yang sangat menarik dari kalimat beliau yang beliau sampaikan bahwa beliau dipilih menjadi gubernur atau dipilih oleh masyarakat Jawa Barat untuk menjadi gubernur karena beliau ingin mewujudkan cita-cita masyarakat, cita-cita rakyat Jawa Barat pada khususnya, yakni bahwa beliau ingin membangun jalan-jalan, membangun fasilitas-fasilitas pendidikan, jalan-jalan yang bisa mudah menghubungkan antara masyarakat dengan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah dengan sekolah-sekolah. Dalam bahasa beliau, beliau tidak ingin melihat lagi ada guru yang gelantungan di jembatan yang mau putus, yang kemudian dengan melakukan hal itu dia ingin mengabdi, memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anaknya. Atau beliau tidak mau melihat lagi ada anak-anak sekolah yang dia berangkat sekolah menyeberangi sungai, menenteng sepatunya, menyingsingkan bajunya, atau bahkan melepas bajunya kemudian mengganti bajunya ketika sudah dekat sekolah. Artinya beliau ingin membangun bagaimana tatanan struktur infrastruktur daripada bangunan-bangunan sekolah dan akses jalannya mudah untuk dijangkau oleh para anak-anak, para guru yang berkaitan dengan masalah bidang pendidikan ini. Artinya beliau ingin membangun bidang pendidikan yang mudah, murah, dan berkualitas. Ini yang merupakan agenda terbesar dari Pak Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi. Ini diberi amanah oleh rakyat Jawa Barat untuk mewujudkan mimpinya. Mimpi apa? Satu, mimpi orang yang di desa-desa pengen punya jalan yang baik. Cita-cita rakyat atau masyarakat Jawa Barat adalah bahwa beliau tidak ingin lagi melihat ada rumah-rumah yang mau roboh, rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Maka target ke depan adalah beliau ingin membangun perumahan rakyat yang layak untuk dihuni. Kemudian juga listrik-listrik bisa masuk ke daerah-daerah yang belum tersentuh, sehingga akan meningkatkan tentu adalah produktivitas masyarakat. Ini yang jadi cita-cita. Dan kemudian beliau pun tidak ingin melihat ada rakyat yang sakit, yang kemudian untuk ke rumah sakit
itu harus menyeberangi sungai, menempuh perjalanan jauh dan ditandu. Jadi artinya beliau ingin menciptakan bidang kesehatan yang sangat mudah, murah dijangkau, dan cepat tanggap. Tentunya juga adalah mampu melayani masyarakat secara maksimal di dalamnya. Dan kemudian yang tak kalah pentingnya adalah bahwa beliau ingin menciptakan, mengantarkan masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat yang terpenuhi gizinya, terpenuhi kualitas daripada makanannya. Jadi ini sangat penting, sangat luar biasa apa yang ingin diwujudkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat pernyataan beliau dalam video berikut ini. Akses transportasi publik yang memadai, tidak boleh lagi orang pergi ke sekolah, seorang guru harus gelantungan di jembatan yang hampir roboh, jembatan gantung. Tidak boleh lagi anak Jawa Barat masuk ke sekolah, turun ke sungai, sepatunya diangkat ke atas, bajunya diangkat ke atas. Tidak boleh lagi di Jawa Barat ada rumah roboh, 140.000 rumah tidak teraliri listrik. Tidak boleh lagi di Jawa Barat ada warga yang kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, kekurangan protein, kekurangan vitamin. Tidak boleh lagi di Jawa Barat ada orang yang sakit menuju rumah sakit ditandu. Itulah pernyataan daripada Gubernur Jawa Barat terpilih yang akan dilantik pada bulan Februari yang akan datang, yakni Kang Deddy Mulyadi, ketika rapat bersama dengan para pegawai, para pejabat dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Pak Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing ini mampu diwujudkan dalam 5 tahun ke depan. Ya, mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat akan mampu diwujudkan jalan-jalan yang bagus, jalan-jalan yang mulus, yang mampu menghubungkan antara rakyat dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang terjamin, fasilitas pendidikan yang tersedia, tidak perlu jauh-jauh lagi menempuh atau untuk bersekolah. Mudah-mudahan juga bisa dibangun rumah-rumah yang layak huni untuk masyarakat kita, masyarakat Jawa Barat. Tidak ada lagi rumah-rumah yang mau roboh, rumah-rumah yang atapnya bocor, dan mudah-mudahan rumah juga sudah bisa dialiri oleh listrik. Dan juga mudah-mudahan juga nanti masyarakat Jawa Barat akan terpenuhi perutnya, akan kenyang perutnya dengan makanan-makanan yang berkualitas, yang memiliki nutrisi yang tinggi, gizi yang tinggi. Ini adalah tugas yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan juga nanti fasilitas-fasilitas kesehatan akan kemudian lebih mudah untuk ditempuh dan kemudian memiliki kualitas yang maksimal, yang bagus. Kualitas dalam artian pelayanannya, baik itu pelayanan secara alat-alatnya maupun alat-alat kesehatannya, ataupun juga dengan manusia-manusia atau tenaga-tenaga kesehatannya yang memiliki kualitas yang bagus. Maka ini PR untuk Kang Deddy Mulyadi. Let's see, kita lihat beberapa tahun ke depan, kita lihat 100 kerja ke depan, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo 100 hari itu sudah mengalami atau sudah mendapatkan pujian dari beberapa media bahwa lebih daripada 90% masyarakat Indonesia puas dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari ini. Dan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi itu pun mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya, yang menjadi tujuan daripada keinginan beliau ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Kita lihat 100 hari ke depan setelah beliau dilantik, apakah apa yang dibicarakan atau diomongkan itu akan mampu beliau wujudkan. Karena apa yang beliau ucapkan itu akan menjadi rekam jejak beliau, yang nanti ke depan ketika beliau mencederai apa yang diucapkan, maka kita akan bisa menggugat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kesehatan kepada beliau, kepada Kang Deddy Mulyadi, dan juga tentu keistiqomahan beliau untuk mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat Jawa Barat pada khususnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.